Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Hasan dari mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan politik dalam partai politik. Ya. Sebelumnya kita ketahui ya, partai politik yang itu sudah bertahan sejak sistem partai politik itu sudah bertahan sejak lama, yaitu sejak zaman kolonial Belanda hingga era demokrasi sekarang ini, demokrasi terpimpin. Kebanyakan partai itu dikenal karena nama besar pemimpinnya. Pemimpin tertinggi parpol biasanya adalah pendiri partai. Jadi si pemimpin partai itu rata-rata itu si pencipta partai kalau untuk pemimpin pertamanya ya. Nah, sehingga pemimpin itu memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi arah gerakan dari partainya itu. Jadi mau dibawa kemana nih partainya. Jadi si pemimpin itu sangat berpengaruh dalam dalam arah partainya itu mau dibawa kemana gitu. Jadi sangat berpengaruh. Nah, tetapi partai-partai tersebut juga memiliki ada akar ideologi yang kuat lah. Jadi setiap partai itu memiliki ideologi-ideologi yang kuat. Jadi itu membedakan partai yang satu dengan yang lainnya. Karena setiap partai pasti mungkin ideologinya berbeda dari si pemimpin itu, ideologinya bagaimana, mau dibawa kemana partainya. Jadi bisa aja partai itu berbeda-beda ideologinya. Nah, lalu oleh sebab itu, personalisasi partai politik oleh pemimpinnya cenderung tidak terjadi. Selain ideologi, merujuk pada teori kepemimpinan. Nah, lalu pemimpin partai politik di era ini juga dapat dikategorikan sebagai tipe karismatik. Karena yang berkarisma itu bisa menjadi pemimpin. Ya, memang tidak diragukan lagi yang berkarisma itu bisa jadi pemimpin. Nah, sedangkan di era Orde Baru itu, sebelum reformasi di era Soeharto, Orde Baru itu, partai politik cenderung dilemahkan. Karena hanya ada satu partai yang mungkin selalu menang, walaupun udah diadakan pemilu. Dan partai itu cenderung tidak berkembang. Partai dipaksa berfusi menerima ketua partai yang dipilih oleh pemerintah dan mengganti ideologi partainya dengan Pancasila. Memang kan dulu ada partai PKI, komunis, mungkin PNI, Nasakom kan. Kalau pas Orde Baru itu semuanya wajib Pancasila, emang kehitung bagus sih, soalnya kan itu ideologi kita sendiri kan, nggak boleh diganti. Nah, semua kebijakan itu dilakukan Soeharto demi melenggangkan kekuasaannya. Mungkin itu demi melenggangkan kekuasaannya juga kan. Dan juga yang didukung oleh tentara, birokrasi, dan Golkar, organisasi fungsional yang diubah menjadi mesin politik penguasa. Nah, terus suksesi kepemimpinan partai politik pemilihan pemilihan ketua partai itu cenderung itu dengan politik aklamasi. Seperti contoh nyatanya itu yang terbaru, bukan terbaru sih, maksudnya contoh nyatanya iya sih, Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai Golkar yang dilakukan secara aklamasi setelah Bambang Susatyo Bamsud ya memutuskan untuk mundur. Fenomena aklamasi model ini bukan yang pertama. Jadi gara-gara Bambang Susatyo mundur, jadi itu secara aklamasi menangnya. Sebelumnya Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa juga udah melakukan aklamasi. Jadi itu Golkar bukan yang pertama. Yang lebih dulu melaksanakan itu PKB. Nah, memilih ketua umum juga dengan aklamasi. PKB itu untuk pertama kalinya yang melakukan pemilihan ketua umum dengan aklamasi. Megawati Soekarno Putri kembali dipercaya sebagai ketua umum partai berlambang banteng setelah dilakukan pemilihan secara aklamasi. Sedangkan PKB itu kembali memilih siapa ya? Muhaimin Iskandar. Nah, cenderungnya
aklamasi itu sebenarnya ibaratnya apa ya, mencari aman, mungkin menghindari konflik ya, karena kan kalau secara aklamasi itu ya menghindari konflik. Kalau kalau pemilihan umum partai secara demokratis tidak memberikan dampak positif terhadap menimbulkan menimbulkan kekacauan di partai kan. Hal ini terjadi mungkin karena kandidat yang menang dan kalah sama-sama memiliki pengaruh yang sangat kuat. Jadi misalkan si A ini pengaruhnya juga kuat ke partai, misalkan partai Golkar. Nah si B juga kuat. Nah tapi si A menang, si B kalah. Nah mungkin si B aja bisa mengacaukan partainya kan dengan dukungan massa yang kuat juga. Nah jadi itu bisa ada konflik partai, konflik internal itu. Dan bisa aja si B yang kalah itu membuat partai baru. Nah jadi pemilihan partai secara aklamasi itu bagus juga, soalnya kayak ibaratnya menghindari konflik. Banyak juga sih konflik-konflik antar partai, seperti yang banting-banting kursi kan juga ada kan. Nah melihat contoh yang udah ada gitu, kalau secara demokratis rusuh, ya mungkin aklamasi itu jalan satu-satunya untuk menghindari konflik ya kan, penyelamat bagi partai politik itu untuk menghindari konflik. Nah disinilah kemudian terjadi pengkultusan figur di internal partai yang diklaim sebagai sosok paling berpengaruh. Jadi suka ada ya gitulah yang menganggap paling berpengaruh. Yang paling dominan tentu saja adalah pendiri. Rata-rata yang kepilih terus itu pendiri ataupun pemilik saham terbesar partai. Nah mereka tidak segan dipilih secara aklamasi. Seperti contohnya Megawati kan dipilih terus karena ya dia pendiri partainya dan juga memiliki dampak besar dengan menjual nama ayahnya kan, almarhum Soekarno itu. Nah pengaruh pemimpin dalam partai politik itu sangat berpengaruh demi reputasi partainya. Bisa aja kan, misalkan pemimpinnya itu sangat bisa membawa partai itu ke jalan yang baik dan sangat menguntungkan untuk masyarakat, itu menjadi track record yang sangat bagus untuk partai dan membawa partai kepada mungkin kemenangan di pemilu. Ya walaupun terkadang ada kontroversi, ya namanya politik kan. Nah tapi sepintas kita berpikir kan aklamasi itu cara yang paling ampuh untuk meredam gejolak partai. Memang rata-rata pemimpin sekarang pemimpin partai dipilih secara aklamasi. Namun perlu diketahui bahwa aklamasi menyimpan bara api dalam partai itu yang seakan membakar habis selama partainya. Sebab dalam politik aklamasi ada kecenderungan politik simbol yang diasosiasikan dengan figur personal. Jadi ibaratnya partainya bergantung banget sama si figur personal tersebut. Mungkin seperti PDI yang terlalu bergantung kepada Megawati yang mengatasnamakan anak Soekarno. Itu kan bisa dijual tuh namanya. Jadi ya PDI bisa ketergantungan dengan figur Megawati. Nah bahkan kerap atribut parpol disejajarkan dengan figur tersebut. Jadi kayak benar-benar ngejual figurnya banget dah demi mendongkrak nama partai. Tapi emang itu tujuan pemimpin kan, untuk membawa arah partai itu kemana, bisa lebih maju kah atau lebih mundur. Disinilah kemudian ketika figur yang disimbolkan dengan partai sudah tidak ada, misalkan si figurnya udah misalkan pensiun atau apa, ada kendala apa untuk tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya, kemudian muncul percikan api, muncul sedikit konflik. Ya bisa aja partai mengalami konflik untuk pemilihan selanjutnya pengganti figur. Jadi penting juga partai untuk menyiapkan figur penerus, yaitu seperti regenerasi, jangan terpaku kepada satu tokoh aja. Jadi harus ada figur penggantinya, dia harus ada regenerasi. Itu sangat penting dalam partai politik. Jadi pemimpin juga harus bisa harus bisa membawa partainya ke regenerasi, untuk bisa membawa partainya untuk melakukan regenerasi. Mungkin dari regenerasi kader juga, dari calon pemimpin, itu harus dipikirkan oleh pemimpin untuk kelangsungan partainya, agar jika suatu saat si pemimpin tersebut mungkin pensiun atau
gimana kan kita nggak tahu kedepannya, emang harus ada regenerasi karena regenerasi itu penting. Nah, memang regenerasi itu penting. Nah, jadi pemimpin di Indonesia itu rata-rata, pemimpin parpol Indonesia itu rata-rata karismatik dan juga memiliki peran penting di partai tersebut atau si pendiri partai tersebut. Ya, jadi itu penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Untuk teman-teman semoga bisa menjaga kesehatan, dan juga untuk Bapak dosen saya, Pak Nasih, saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan tugas membuat video sebagai pengganti absen. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.